Adapun orang yang memandang dunia secara batinnya dengan mata hatinya, mereka punya prinsip berbeda tentang dunia. Ya. Waman nafadha, dikatakan waman nafadha ila batiniha, barang siapa yang melihat dunia dengan mata batinnya, yaitu dia melihat, mengetahui hakikat dari dunia ini, maka di sisi Allah dia adalah orang yang baik. Keras. Maka di sisi Allah dia adalah orang yang baik. Maksudnya melihat nazara dengan batinnya itu gimana? Dia tahu bahwa dunia ini sur'ata zahabiha, cepat sekali perginya. Kita tidak tahu udah tua udah. Tidak tahu umur udah berapa. Cepat sekali, tidak terasa sekali. Kemudian yang kedua, orang yang batinnya aktif, dia memandang dunia ini Adamu baqaiha, tidak kekal dunia ini. Ya. Tidak ada kekal, semuanya akan tinggalkan. Saat kematian tiba, tidak ada yang kita bawa. Oleh karena itu hak kita yang sebenarnya. Sebenarnya kalau kita pecinta dunia sejati, bawa dunia kita itu ke akhirat. Kalau kita ini cinta dunia nanggung. Orang yang cinta dunia sejati, dia akan sedekahkan hartanya, dia akan infakkan hartanya. Harta yang dia keluarkan itu akan dia bawa ke akhirat nanti. Ya. Adapun orang yang tidak cinta dunia sejati, dia ditipu dengan dunia. Dia capek-capek cari dunia, bawa siang dan malam dia bekerja, tapi dunia itu ditinggalkannya dan dia tidak dapat apa-apa. Ya. Watul hisabiha, dan sangat panjang sekali hisabnya. Ini pandangan orang yang memandang batin dunia. Kita tidak dilarang mencari dunia, tapi jangan pandang dunia dengan mata zahirnya kita. Kita akan terlena, kita akan terbuai, kita akan menyesal nanti. Tapi pandanglah dunia secara hakikatnya. Dunia ini cepat sekali perginya. Tidak ada yang kekal. Banyak sekali terlihat orang yang kaya luar biasa, semuanya tinggal. Ya, tidak kekal dan panjang sekali hisabnya. Nabi yang terakhir masuk surga Nabi Sulaiman, karena hisab dari hartanya jaraknya 500 tahun. Ya. Pandangan ini seperti ini, dia tidak akan terlena dengan dunia ini. Dia akan jadikan dunia untuk akhiratnya. Kalau orang yang pertama tadi, dia mencari dunia untuk dunianya. Ya. Kalau yang pertama tadi melihat dengan mata zahirnya, dia mencari dunia untuk dunianya, untuk memuaskan nafsunya, untuk kepentingan nafsunya. Adapun yang kedua ini, orang yang tahu hakikat dunia, dia mencari dunia untuk akhiratnya. Ya. Orang yang aktif mata batinnya, maka dia fastaghala, maka dia akan sibuk bekerja untuk mengumpulkan bekal akhiratnya. La yashghalu dunya an akhiratihi, bahwa dunia tidak akan melalaikannya dari akhirat. Tidak akan pernah. Orang yang aktif rohaninya, dia menjual akhiratnya demi dunianya, itu tidak mungkin. Adapun orang yang aktif hanya mata zahirnya ini, hanya mata ini saja, dia akan rela menjual akhiratnya demi dunianya. La yashghalu suqud dunya an suqil akhirah. Pasar dunia, kesibukan pasar dunia tidak akan melalaikan dari pasar akhirat. Ya. Pasar dunia, yaitu perdagangan, berkebun, usaha, itu pasar dunia. Pasar ini tidak melalaikan dari pasar akhirat. Apa pasar akhirat? Masjid, majlis taklim, kewajibannya. Ya. Dia tidak akan, walaupun sesibuk apapun dunianya, bahwa pasar akhiratnya tetap dia isi.
Ya. Akan tetapi orang yang pertama, ketika pasar dunianya melalaikannya pasar akhirat. Dia sibuk mencari dunia, kewajibannya tinggal, sholatnya tinggal, masjid ditinggalkan, tidak sholat berjamaah. Ya. Suku dunia, pasar dunia melalaikannya dari pasar akhirat. Dan dia jadikan orang yang pertama, akhirat ini hanya tambahan. Kalau dia sempat dia baru pergi, kalau tidak sempat enggak. Tidak diutamakan sama dia. Yang diutamakan sama dia adalah dunia. Orang yang aktif rohaninya, yang diutamakan dia adalah akhiratnya. Sesibuk apapun dia, panggilan akhirat dia tetap akan jawab. Jelas ayo ikhwan. Ya, kita tidak dilarang. Jangan salah, kita tidak dilarang mencari dunia. Banyak hal yang kita butuh dengan dunia. Kita mau melaksanakan haji pakai dunia juga, duit. Umrah pakai duit juga. Menyekolahkan anak kita itu ibadah juga pakai uang. Tapi cara mencarinya dunia ini jangan menggunakan nafsu kita. Akan tetapi aktifkan rohani kita sehingga kita tidak tersesat di dunia ini, terpedaya dengan dunia ini.